Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Balik lagi di podcast tentang kamu bareng gue, Firman. Dan di podcast kali ini, gue bakalan coba untuk bahas hijrah berdakwah. Ya kali aja ya guys, bagi kamu yang udah berhijrah gitu kan, dari tadinya buruk menjadi baik, dan dari baik menjadi lebih baik, dan akhirnya istiqomah. Ataupun mungkin yang tadinya juga bukan muslim jadi muslim, ya disebutnya mu'alaf. Misalkan kalau ada orang yang baru masuk Islam langsung berdakwah, apa itu boleh apa enggak? Oh jelas itu bagus ya. Kalau ada orang yang baru hijrah, kehidupannya tuh jauh banget dari hidayah Allah ya, boleh kok dakwah ya kalau udah hijrah tuh. Dan ini dakwahnya gimana? Ya menyesuaikan dengan keilmuan yang dia miliki. Siapa bilang kalau berdakwah itu harus terlebih dahulu banyak ilmunya? Enggak juga sih. Ya kalau punya satu ilmu aja langsung didakwahkan, emang itu baik kok ya. Amalkanlah walau satu ayat kan dalilnya tuh. Ngasih tahu ke orang-orang satu kebaikan aja itu nantinya akan berlipat-lipat ganda kembali kepada orang yang awal ya, yang awalnya ngasih tahu, nanti tersebar kan kebaikan itu. Oke, dakwah itu kan menyampaikan. Apa sih yang disampaikan? Ya kebaikan, Islam, ya semua tentang Islam. Kalau tahunya level A ya sampaikan level A, yaitu ilmunya. Sambil kita terus belajar, dan makin banyak dengan belajar itu ilmu yang akan kita dapatkan. Tetapi kalau ada orang yang gak suka orang lain berdakwah hanya gara-gara dakwahnya itu baru hijrah atau karena baru masuk Islam, ya tentunya aneh juga sih. Mestinya kan ada orang yang baru hijrah atau baru masuk Islam itu didukung ya, syukur-syukur bisa ngebimbing gitu kan. Kalau ada dari yang dia sampaikan itu mungkin salah, ya ingatkan saja. Gak perlu kita membenci. Lebih bagus diberikan kajian secara khusus agar ilmunya tuh terjaga dan juga bertambah. Jangan malah kita cela, kita hujat ya, kita goblok-goblokin misalnya. Maunya apa sih? Ya sama muslim gitu kan, malah nyinyir. Nyinyir kok dipiara ya. Kambing dipiara bisa gemuk lah, kalau nyinyir bisa pecah belah ya. Oh iya, yang kemarin nih sempat viral kan di medsos, ada seorang yang nyinyir kepada pengguna bercadar ya, ini perempuan. Kepada perempuan lah, yang nyinyirnya gak tahu siapa ya. Intinya ketika melihat seseorang bercadar mungkin dia nyinyirin itu ya. Kata dia, ini standarnya dia sebagai orang liberal. Liberal. Susah banget ya nyebut liberal. Dan gue juga gak habis pikir ya. Cewek-cewek pakai cadar itu, saya aja pakai masker gak bisa lama-lama. Mereka seharian ataupun setiap hari memakainya. Apa gak bau jigong ya, bau lecit atau tungik itu kain ya. Nah ini contoh nyinyiran ya. Ketika kita gimana ya nyebutnya tuh, kayak menghujat, kayak membenarkan apa pendapat kita ya. Sedangkan orang-orang yang bercadar itu bukan mereka kayak sok-sokan ini ya, tapi intinya menjalankan perintah Allah menutup aurat ya. Meskipun bercadar itu mungkin berbeda-beda pendapatnya ya, tapi intinya dalam rangka menutup aurat. Kita berarti ketika menghina cadar itu bagian dari syariat ya. Kalau udah menghina syariat berarti yang memiliki syariat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena mereka juga bercadar itu sesuai dengan ini ya, perintah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ya gitulah salah satu contoh nyinyiran. Dan hadeh ya, kalau asal ngejiplak aja, misalkan orang tuh asal ngejas aja ya, padahal udah jelas tuh ada dalil dalam Al-Quran tentang menutup aurat bagi muslimah, termasuk memakai hijab ya.
Ada dalam surat An-Nur ayat ke-31, ada surat Al-Ahzab ayat 59 tentang wasal mengenakan cadar itu minimal hukumnya itu adalah sunnah ya. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hambali menggunakan cadar itu adalah hukumnya wajib. Apa dia enggak baca literatur fikih ya? Atau sebenarnya dia menutupi kebenaran demi memuaskan hawa nafsunya sambil berharap fulus itu ngalir deras ke rekeningnya sebagai musuh-musuh Islam ya. Tugas kamu tuh memerangi Islam, menghina cadar gitu kan, menghina syariat dan lecehkan Islam gitu ya. Bikin keonaran. Ntar duit rekening ngalir ya. Duit dari siapa ya? Dari setan. Oke, ya sahabat, akan ada pertarungan antara hak dan juga batil, antara kebenaran dan juga kebatilan atau kejahatan. Memang sudah dari dulu ya, sejak zaman Nabi Adam, dari zaman ke zaman, bahkan di zaman saat ini dan zaman yang akan datang. Dan buktinya sudah banyak banget kok ya, di zaman sekarang orang membenci Islam bukan cuma dari kalangan orang-orang kafir, tetapi juga malah yang mengaku dirinya muslim. Kok bisa ya? Iya, aneh juga sih, ngaku muslim tapi kok benci kaum muslimin dan menghina ajaran Islam. Wah, ini kategorinya apa dong ya? Orang yang non muslim aja ya, di luar Islam tuh ada yang memusuhi, ada yang enggak ya. Tapi ini orang Islam sendiri kenapa kok memusuhi? Mungkin ini yang disebut kategori munafik ya. Nah, ngomong-ngomong, gimana sih aturan berdakwah itu? Apakah benar harus diemban sama mereka yang ilmunya udah tinggi, atau boleh diemban sama orang yang baru hijrah? Ya, syiar Islam melalui muslimah yang mengenakan busana syar'i, kerudung, hijab, plus mengenakan cadar, bagian dari dakwah juga, iya kan? Iya apa? Iya banget. Benar sih, dakwah dengan contoh secara langsung ya. Oke, kita akan meneladani salah satu akhlak sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Mungkin bagi kamu yang pernah dengar kisah jadi muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya singkatnya begini, Abu Dzar Al-Ghifari begitu bertemu Nabi, ia langsung menyatakan keislamannya, ikrar dengan membaca 2 kalimat syahadat, dan beliau udah sah masuk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sekarang kembalilah kepada kaummu dan sampaikanlah berita ini kepada mereka sehingga utusanku menemuimu di sana. Abu Dzar menjawab, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, niscaya aku akan menjelaskan secara terang-terangan di hadapan mereka. Kemudian Abu Dzar keluar hingga sampai di Masjidil Haram, lalu ia berseru dengan sekuat suaranya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu semua orang bangkit dan memukulinya hingga ia terkapar. Lalu datang Al-Abbas menelung kupingnya dan melindunginya dari pukulan orang-orang banyak seraya berkata, celakalah kalian, tindakan kalian tahu bahwa dia adalah dari Bani Ghifar. Tidaklah kalian tahu bahwa jalur perdagangan kalian ke negeri Syam melalui kampung halamannya. Akhirnya Al-Abbas berhasil menyelamatkan Abu Dzar dari tangan orang-orang yang menzaliminya. Kemudian pada keesokan harinya Abu Dzar melakukan hal yang sama, hal serupa, maka semua orang memukulinya kembali lagi. Tetapi Al-Abbas membelanya. Demikianlah riwayat yang telah dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari. Setelah Abu Dzar masuk Islam, ia terkenal sebagai orang yang paling jujur dalam berbicara dan paling zuhud atau menjauhi segala tentang perkara dunia. Setelah menyatakan keislaman di hadapan orang-orang kafir pada masa itu, dibutuhkan suatu keberanian. Abu Dzar melakukannya, dan hal itu bisa dikatakan menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran Islam dan menunjukkan keislaman tersebut kepada orang-orang kafir di sekitar Masjidil Haram. Dan memang luar biasa ya. Jadi baru masuk Islam langsung berdakwah. Nah, jadi ada ya zaman dahulu juga hal yang seperti ini tuh. Dakwah di kampung halamannya juga berhasil ya. Abu Dzar mengajak kaumnya untuk memeluk Islam sebagai agama mereka, padahal beliau belajar Islam belum banyak pada saat itu. Jadi setelah hijrah bisa langsung berdakwah dengan ilmu yang dimiliki.
Dan pada waktu itu saat Abu Dzar berdakwah ya, sahabat, ilmu yang ia miliki itu adalah ilmu tauhid ya, mengesahkan Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Apa sih keutamaan ketika kita menjalankan kewajiban dakwah ya? Keutamaannya. Oke, sahabat, Islam adalah agama yang benar ya. Dan memang sudah ada dalam Al-Qur'an dan kita wajib untuk mendakwahkannya. Salah satu inti ajaran Islam adalah perintah kepada umatnya untuk berdakwah, yakni mengajak manusia kepada jalan Allah, jalan tauhid dengan hikmah ataupun dengan argumen dan lain sebagainya, dengan contoh yang benar. Kepedulian terhadap dakwah juga akan menjadi trademark ya seorang mukmin. Artinya orang-orang mukmin yang cuek terhadap dakwah berarti bukan mukmin sejati. Apa iya kita tega jika ada teman kita yang berbuat maksiat tapi kita diamin aja gitu ya? Dimana rasa persahabatan kita? Bahkan Allah memuji aktivitas dakwah ini atau aktivitas yang mulia ini lewat firman-Nya yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Quran Surah Fussilat ayat 33. Dan dalam firman-Nya yang lain, dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berdakwah. Seperti dalam firman-Nya yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar merupakan identitas seorang muslim. Itu sebabnya Islam begitu dinamis, buktinya mampu untuk mencapai hingga sepertiga planet bumi ini. Itu artinya hampir seluruh penghuni daratan di dunia ini pernah hidup bersama Islam. Betul apa betul banget? Ya, ketika kita belajar tentang ilmu bumi, disebutkan bahwa dunia ini terdiri dari sepertiga daratan dan 2/3 lautan. Dan Masya Allah, inilah prestasi hebat para sahabat dahulu. Dan itu bisa menjadi semangat tauladan yang tinggi untuk menegakkan tauhid atau kalimat Allah di muka bumi ini. Dan kita memiliki kepedulian untuk menyebarkan dakwah fisabilillah agar manusia meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kini di zaman yang sudah jauh berubah ketimbang ribuan tahun yang lalu, saat Islam mulai menyebar, ketika saat ini arus media, informasi dan komunikasi makin berkembang ya, dan memang sulit dikontrol. Internet misalnya telah mampu memberikan nuansa budaya baru. Kecepatan informasi yang disampaikan ibarat pisau bermata dua, bisa menguntungkan sekaligus bisa merugikan. Dan celakanya, ternyata banyak di antara kita yang harus mengurut dada lama-lama bahwa kenyataan yang harus dihadapi dan dirasakan adalah lunturnya nilai-nilai ajaran Islam. Dan tentu ini akibat informasi yang rusak, yang telah meracuni pikiran dan juga perasaan kita. Kita bisa saksikan dengan mata kepala sendiri bahwa banyak teman remaja yang tergoda beragam rayuan untuk merusak, seks bebas, narkoba, pergaulan bebas, dan beragam kriminalitas lainnya yang mengerikan ya. Dan bro and sis yang mudah-mudahan dirahmat Allah tentunya, Islam membutuhkan tenaga, harta, dan juga waktu ya, bahkan nyawa untuk menegakkan agama Allah. Dan itu sebabnya ini adalah aktivitas dakwah yang memang sangat mulia sekali untuk menanggulangi kerusakan yang telah berlangsung dan masih mungkin bisa untuk dihentikan. Bahkan kita mampu untuk membangun kembali dan mengokohkannya. Dan tentu semua ini tergantung kepada partisipasi kita dalam berdakwah. Bagi para pemula yang baru hijrah termasuk mu'alaf, tentunya menyesuaikan dakwah dengan kemampuan ilmu yang dimiliki saat ini, sambil terus untuk belajar akan ilmu akan kian bertambah dan tetap berdakwah, apalagi menjadi public figure. Tunjukkan bahwa di sini sudah hijrah dan berubah aktif berdakwah. Jangan lupa untuk bergaul dengan banyak pihak, khususnya alim ulama, agar ilmunya bertambah. Dan oke, mungkin itulah di antara alasan ya kenapa kita wajib berdakwah, menaruh kepedulian
terhadap agama Islam, dan tentunya menyiapkan dengan benar dan baik, semangat walaupun baru berhijrah bisa langsung berdakwah. Namun jangan lupa untuk sambil terus mengasah kemampuan dan juga giat mengaji biar ilmunya bertambah. Oke guys, sampai di sini dulu mungkin podcast tentang kamu ya. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.